Oke. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok salam. 8 akan dari kelompok 8 Universitas Nusa Mandiri akan menampilkan rancang bangun informasi pengelolaan makam berbasis Android pada pemakaman yang terpilih. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Novi Priyanti, dan Muhammad Enrico Aldi. Nah, latar belakang masalah pemakaman Menteng Pulo atau yang dikenal dengan Air Vault Menteng Pulo berdiri pada tahun 1964. Makam ini terletak di Jalan Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan. Nah, pada makam ini dalam proses pemesanan dan perizinan masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut diperlukan sistem informasi berbasis online yang dapat mempercepat prosesnya menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, identifikasi masalah. Yang pertama, proses pendaftaran makam masih terkendala terhadap ketersediaan makam yang diketahui oleh pendaftar. Yang kedua, proses pembayaran pajak tahunan. Terdapat kesulitan untuk mencari data jenazah yang dalam masa tenggang pembayaran pajak. Yang ketiga, proses penumpukan jenazah mengalami kesulitan karena tidak adanya data jenazah berdasarkan ikatan keluarganya. Yang keempat, proses perpanjangan izin makam penumpukan jenazah. Nah, rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana membangun sistem informasi tempat pemakaman umum yang dapat membantu pihak pengelola makam ya, khususnya untuk proses perizinan dan perpanjangan izin makam. Yang kedua, bagaimana membangun sebuah sistem yang dapat membantu warga sehingga dapat dengan mudah melakukan perizinan, perpanjangan izin makam, dan lain-lain. Itu rumusan masalahnya. Nah, tujuan dari dibuatnya PKM ini adalah yang pertama untuk mengetahui sistem pengelolaan makam yang sedang berjalan di tempat pemakaman Menteng Pulo. Yang kedua, untuk merancang sistem informasi pengelolaan makam berbasis Android pada pemakaman Menteng Pulo. Yang ketiga, untuk menguji sistem informasi pengelolaan makam berbasis Android pada pemakaman Menteng Pulo. Yang keempat, merancang sistem informasi pengelolaan makam berbasis Android pada pemakaman Menteng Pulo. Itu tadi tujuannya. Nah, luaran dari kegiatan ini adalah yang pertama nanti potensi publikasi artikel ilmiah, yang kedua pembuatan dan pengujian sistem informasi makam. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Enrico Aldi. Silahkan Enrico. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Hasil kuesioner menggunakan metode Slovin. Di sini kelompok kami menggunakan metode Slovin. Yang pertama, untuk jumlah populasi ada 1000 orang atau N besar. Margin of error-nya itu 5%, yaitu E kecil. Dan N itu adalah jumlah sampel. Jadi kita masukkan saja rumusnya 1000 dibagi dalam kurung 1 plus dalam kurung 1000 dikali 0,005 pangkat 2 tutup kurung, sehingga N adalah 285,7143, atau jika dibuatkan menjadi 286 jiwa. Saya akan bacakan skornya dulu sebentar. Dulu ya, saya akan bacakan skornya dulu. Untuk soal yang pertama mendapatkan skor 922 dengan median 3,22 dan keterangan baik. Untuk soal yang kedua mendapatkan skor 957 dengan median 3,35 dengan keterangan baik. Soal ketiga mendapatkan skor 951 dengan median 3,33 dengan keterangan baik. Selanjutnya soal keempat, skornya 958 dengan median 3,35 dan keterangannya baik. Selanjutnya soal kelima dengan skor 977, mediannya 3,42 dan keterangannya baik.
Untuk soal ke-6 mendapatkan skor 943 dengan median 3,30, keterangannya baik. Untuk soal ke-7 mendapatkan skor 976 dengan median 3,41 dan keterangannya baik. Soal ke-8 skornya 990 dengan median 3,46, keterangannya baik. Soal ke-9 skornya 1000, mediannya 3,50, keterangannya baik. Selanjutnya soal ke-10 skornya 993, mediannya 3,47 dan keterangannya baik. Soal ke-11 skornya 971, mediannya 3,40, keterangannya baik. Soal ke-12 skornya 995, mediannya 3,48, keterangannya baik. Soal ke-13 skornya 982, mediannya 3,43, keterangannya baik. Soal ke-14 skornya 972, mediannya 3,40, keterangannya baik. Soal ke-15 skornya 946, mediannya 3,31, keterangannya baik. Soal ke-16 skornya 981, mediannya 3,43, keterangannya baik. Soal ke-17 skornya 967, mediannya 3,38, keterangannya baik. Soal ke-18 skornya 964, mediannya 3,37, keterangannya baik. Soal ke-19 skornya 983, mediannya 3,44, keterangannya baik. Soal ke-20 skornya 972, mediannya 3,40, keterangannya baik. Soal ke-21 skornya 982, mediannya 3,43, keterangannya baik. Soal ke-22 skornya 963, mediannya 3,37, keterangannya baik. Soal ke-23 skornya sama 193, mediannya 3,37, keterangannya baik. Soal ke-24 skornya 975, mediannya 3,41, keterangannya baik. Dan soal yang ke-25 skornya 982, mediannya 3,43, hasilnya baik. Jika di total skornya mendapatkan 24.265 dengan rata-rata medianya adalah 3,39 dan keterangannya baik. Silakan Bu, dilanjut. Waktu kegiatannya yaitu 3 bulan terhitung sejak proposal ini diajukan. Nanti akan dijelaskan tahapan-tahapannya. Lanjutnya Bu. Untuk tempat pelaksanaannya yaitu di Jalan Kasablanka, RT 6 RW 12, Menteng Dalam, Tebet, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Untuk tahap pelaksanaannya di sini ada mulai, kemudian studi literasi, selanjutnya pengumpulan data, kemudian desain sistem, kemudian pembuatan sistem, selanjutnya uji coba, selanjutnya evaluasi, dan selesai. Untuk pengumpulan data di sini kami menggunakan 2 cara. Yang pertama observasi, yaitu penulis mengamati secara langsung ke makam Kampung Pulo, khususnya ke bagian pengelolaan makam, untuk mengetahui prosedur sistem yang berjalan dan kendala atau permasalahan yang dihadapi. Yang kedua wawancara, melakukan wawancara langsung dengan staf atau pengurus pengelola makam untuk mendapatkan data-data tentang prosedur sistem berjalan dan permasalahan pokok, serta menanyakan minat pihak makam Kampung Pulo dalam penerapan sistem informasi pengelolaan makam berbasis Android atau Sila Masa. Lanjut Bu. Ini untuk desain sistem informasi ada 2 ya, ada admin dan user. Untuk admin ada login, ada mengelola data user,
ada mengelola data registrasi, mengelola data anggota keluarga, mengelola data akses, mengelola data makam dan logout. Kemudian user ada login, ada mendaftarkan akun, ada pemilihan paket kelas perawatan, ada mengakses informasi makam dan logout. Di sini tampilan mockupnya untuk registrasi, ada nama lengkap. Kita harus masukin nama lengkap, nomor HP kita, email, alamat akan digunakan untuk login, juga konfirmasi password. Jika sudah terisi semua, maka kita tinggal klik daftar. Selanjutnya, Bu. Ini untuk mockup tampilan saat masuk login, yaitu di pojok kiri atas ada logo dari aplikasi ini. Kemudian kita tinggal masukin username atau password. Jika kita lupa password, di situ juga ada menunya, dan juga untuk yang belum punya akun bisa langsung mendaftar di situ. Selanjutnya, Bu. Ini tampilan mockup peranda ya. Untuk di pojok kanan atas itu ada tampilan wajah si pemilik akun. Kemudian di tengah-tengah itu ada berbagai fitur, dan di bagian bawah itu ada peranda, ada info dan profil. Selanjutnya, Bu. Ini ada tampilan anggarannya secara kasar saja. Yang pertama ada peralatan penunjang, yaitu alat tulis dan flash disk sebesar Rp500.000. Yang kedua ada biaya registrasi untuk web hosting dan lain-lain sebesar Rp1,2 juta. Selanjutnya ada biaya perjalanan. Di sini ada maksudnya pelatihan implementasi dan sebagainya, yaitu sekitar Rp750.000. Kemudian lain-lain seperti administrasi, publikasi dan lain-lain sebesar Rp350.000 dengan jumlah total Rp2,450.000. Untuk jadwal kegiatan di sini kita memakan waktu sekitar 3 bulan. Pertama ada studi literatur memakan waktu 1 minggu di bulan pertama. Selanjutnya pengumpulan data memakan waktu sekitar 2 minggu di bulan pertama. Lalu lanjut ke desain sistem memakan waktu 2 minggu di minggu keempat bulan pertama dan minggu pertama di bulan kedua. Selanjutnya ada pembuatan sistem. Di sini waktu yang paling lama membuat sistem sekitar 3 minggu di bulan kedua. Selanjutnya untuk sosialisasi kita memakan waktu 1 minggu di bulan ketiga. Selanjutnya pengujian sistem memakan waktu 1 minggu di bulan ketiga. Selanjutnya evaluasi memakan waktu 1 minggu di bulan ketiga. Dan yang terakhir adalah tahap penyempurnaan memakan waktu 1 minggu di bulan ketiga. Selanjutnya, Bu. Kesimpulan yaitu pertama, sistem informasi pengelolaan makam berbasis Android atau Silama saat ini menyediakan berbagai fitur untuk memudahkan warga dan masyarakat agar segala sesuatu yang berhubungan dengan kepengurusan makam dapat dilakukan tanpa harus datang ke lokasi makam. Fitur-fitur tersebut adalah scan data makam, lokasi makam, kelas perawatan makam, data makam, dan lain-lain. Untuk yang kedua, sistem informasi ini dapat menjadi solusi untuk memudahkan warga dan masyarakat yang punya kesibukan di luar agar tetap dapat merawat makam keluarga dan kerabat cinta. Lanjutnya, Bu. Selanjutnya ini ada Kita akan masuk ke sesi Iya, tanya jawab ya. Ini tanya jawab dari teman kita ya. Pertanyaannya, kenapa bisa kepikiran buat aplikasi seperti ini? Ini ada yang bertanya seperti itu. Oke. Biar saya yang jawab. Ya, oke. Silakan. Awalnya itu ide ini muncul setelah masa pandemi yang kita sama-sama tahu dari awal 2020 kalau nggak salah. Ya, betul. Kan kita kan sama-sama tahu saat ini
tuh nggak bisa pergi ke suatu tempat dengan leluasa. Hal itu berlaku juga untuk kunjungan makam oleh anak famili. Kita nggak bisa seperti dulu lagi yang bisa sebebas kita setiap hari atau setiap minggu sekali ke makam. Sekarang kan diperketat dengan PPKM, PSBB dan sebagainya, yang akhirnya kepengurusan makam jadi terbengkalai. Tentunya kita kan nggak mau makam keluarga kita, kerabat, teman yang kita sayangi mengalami hal seperti ini. Makanya kami mencoba mencari jalan keluarnya untuk hal ini, yaitu dengan pembuatan aplikasi tersebut. Selanjutnya Bu, untuk Oke, Q&A yang kedua. pertanyaan kedua, ini konsep aplikasi ini seperti apa kira-kira? Untuk konsep itu sendiri, untuk membantu masyarakat mempermudah pengurusan izin makam dengan berbagai fitur yang ada, seperti lokasi makam, scan data makam, informasi makam, untuk pendaftaran juga ya, misalkan untuk perizinan ya kan gitu kan ya. Di sini juga ada fitur untuk kita mau pakai kelas yang mana nih untuk perawatan makam keluarga kita, itu ada di situ. Oke. Mungkin Ibu mau nambahin? Ya cukup, saya pikir itu jadi memang konsep aplikasi ini memang untuk membantu warga yang baik yang rumahnya dekat dengan makam atau yang jauh, untuk mempermudah mereka mengakses informasi yang ada di makam. Misalkan perpanjangan izin, kadang lupa ya, misalkan izin, waduh makam keluarga ini nih harusnya diperpanjang kapan gitu. Dengan adanya informasi ini kan tinggal cek mungkin dari nama mungkin ya, kata kuncinya nama gitu, nanti bisa muncul oh ini udah harus diperpanjang seperti itu. Atau misalkan dari tanggal wafatnya orang itu gitu ya, bisa dicek gitu ya dengan mudah. Pokoknya untuk mempermudah lah, konsepnya ini untuk mempermudah warga untuk melakukan administrasi ya di makam tersebut gitu. Itu aja saya pikir penambahan dari saya. Ada lagi? Sedikit Bu dari saya. Oke, silakan. Ini kan kita pertama kali membuat aplikasi ini di Kampung Pulo. Ya sekiranya jika memang cukup membantu masyarakat, memudahkan, pokoknya berhasil lah dan bisa diterima oleh masyarakat. Kita mungkin juga ada rencana untuk itu tidak cuma hanya sekedar di Kampung Pulo doang, makam Kampung Pulo, bisa juga di daerah yang lain-lain. Karena kan kita nggak tahu nih pandemi ini sampai kapan berakhirnya, kita juga nggak tahu kan. Ya itu aja sih dari saya Bu. Oke, berarti cukup sekian ya presentasi kita ya. Dari tutup ya, boleh ya. Oke ya. Sekian dari kami presentasi rancang bangun pengelolaan makam berbasis Android pada makam Menteng Pulo dari kelompok kami, kelompok 8. Saya sebagai ketua Novi Priyanti dan teman saya Muhammad Enrico mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.